Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mendalami ajaran agama Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan begitu banyak nikmat yang karunia-Nya yang tak terhingga kepada semua makhluk yang ada di alam ini, tanpa membedakan apakah mereka beriman kepadanya ataupun tidak. Inilah bukti tingginya kasih Allah kepada makhluk ciptaannya. Kita setiap saat merasakan nikmat Allah. Setiap udara yang kita hirup, setiap hembusan nafas yang kita rasakan, ini adalah bukti bahwa Allah tidak akan melepaskan nikmatnya kepada kita. Sedetik saja Allah melepaskan nikmatnya, tentunya kita tidak dapat merasakan indahnya hidup ini. Betapa banyak nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah menegaskan tentang hal ini dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat untuk menghitungnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus pandai bersyukur kepada Allah karena manfaatnya untuk diri kita. Allah Maha Kaya dan Maha Mulia. Bila kita bersyukur, tidak akan memberi manfaat bagi Allah. Dan jika kita tidak bersyukur, tidak akan memberi mudarat baginya. Karena Allah hanya ingin melihat kita, apakah kita patuh dengan perintahnya ataupun tidak. Allah akan memberi ganjaran yang besar bila kita pandai bersyukur, dan Allah akan menambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Namun sebaliknya, Allah akan murka bila kita tidak pandai bersyukur, bahkan ingkar terhadap nikmat dan karunia-Nya. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat dan karunia-Mu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Mensyukuri nikmat dan rizki Allah bukan hanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin saja, tetapi rasa syukur yang paling mendalam adalah dengan mewujudkannya dalam bentuk perbuatan. Bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Allah? Cara bersyukur kepada Allah ada beberapa cara. Yang pertama, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati bahwa ini adalah karunia yang diberikan Allah. Yang ketiga, menjaga nikmat tersebut agar tidak hilang dan rusak. Dan yang keempat yaitu mempergunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh misalnya, kita dikasih uang saku sebesar 10.000 oleh orang tua kita, seraya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa ini adalah karunia yang diberikan Allah kepada orang tua kita. Kita harus mempergunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak menggunakannya untuk berfoya-foya. Alangkah lebih baik lagi uang tersebut ada yang kita tabung, ada yang kita sedekahkan, dan ada yang kita pergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Contoh lain misalnya yaitu peristiwa Qarun yang ditenggelamkannya oleh Allah beserta dengan hartanya karena sifat kesombongannya dan tidak mau berbagi sesama manusia. Maka dari sifat kesombongan dan kekufuran nikmatnya tersebut, Allah menenggelamkan hartanya beserta Qarun ke dalam perut bumi. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut yaitu kita harus bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah dan kita harus meyakini bahwa nikmat tersebut adalah karunia yang diberikan Allah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, kita harus mensyukurinya. Karena barang siapa yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang kecil atau sedikit, maka Allah akan memberikan nikmat yang besar dan banyak kepada kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.